selama ini dibebankan ke Ruben Onsu, terungkap rincian nafkah anak Sarwendah tembus Rp200 juta per bulan. Hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memang telah resmi berakhir. Hubungan pasca perceraian mereka kembali memanas akibat perselisihan mengenai urusan nafkah anak dan akses pengasuhan. Ruben mengeluhkan kesulitan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya meski telah memenuhi nafkah. Bahkan akibat konflik yang meruncing, pihak Ruben mempertimbangkan untuk menggugat balik hak asuh anak dari tangan Sarwendah. Polemik nafkah Rp200 juta per bulan juga kini memicu perseteruan panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Pun akhirnya terungkap rincian nafkah anak yang selama ini dibebankan ke Ruben Onsu. Mengutip Grid.id, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa peristiwa inilah yang memantapkan niat Ruben untuk merebut hak asuh anak dari mantan istrinya. Anak-anak ini dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang tidak dewasa. Reaksi anaknya seperti tidak punya empati sedikitpun kepada ayahnya, terang Minola saat dihubungi via Zoom, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Ini bukan normalnya seorang anak kecil jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, tegas Minola. Alasan lain yang membuat Ruben geram adalah keterlibatan anak-anaknya dalam aktivitas live TikTok jualan hingga larut malam. Ruben menilai aktivitas tersebut tidak pantas bagi anak di bawah umur. Ironisnya, pihak Sarwendah kerap beralasan anak-anak sibuk setiap kali Ruben meminta waktu untuk berkumpul 2-3 hari sesuai komitmen. Apakah kesibukan yang dimaksud adalah kesibukan live TikTok malam hari? Sangat disayangkan jika anak dilibatkan dalam pekerjaan seperti itu, tapi tidak diberikan kesempatan untuk bertemu ayahnya secara berkualitas, lanjut Minola. Keyakinan Ruben untuk mengambil hak asuh juga diperkuat dengan fakta miris mengenai komunikasi harian. Minola membeberkan betapa sulitnya Ruben menjangkau anak-anaknya secara langsung. Bayangkan, chatting ayahnya di bulan April baru dibalas di bulan Mei. Komunikasi yang sangat buruk ini membuat Ruben merasa seperti orang asing. Bahkan ia sampai kehilangan rasa percaya diri untuk menemui anaknya karena suasana yang sengaja dibuat kaku, ungkap sang pengacara. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang akhirnya membongkar rincian nafkah anak yang dibebankan ke Ruben. Pihaknya merasa ada beberapa nafkah yang memang wajar dibayarkan Ruben. Seperti uang gedung sekolah untuk kedua putrinya, lalu ada uang pokok kebutuhan untuk anak-anaknya. Namun, Minola merasa pada poin-poin lain yang dinilai janggal. Menurutnya, pembayaran kebutuhan tersebut tidak seharusnya dibayarkan oleh Ruben, apalagi kini status mereka sudah mantan suami istri. Minola merasa uang kebutuhan untuk hewan peliharaan anjing dan sarang burung, membayar gaji asisten rumah tangga, driver, hingga uang kebersihan dan listrik rumah tidak seharusnya ditanggung oleh Ruben. Menurut kami ada yang memang sesuatu hal yang wajar seperti uang gedung, uang pokok anak, jelas Minola. Lalu ada uang sarang burung, ada laundry, gaji driver, uang dogi, ada kebutuhan buah, uang kebersihan. Ini sebenarnya gaji para pekerja. Ini yang ditanggung Ruben bukan uang nafkah anak. Padahal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben kan anak. Selama ini Ruben disebut tidak pernah protes dengan biaya nafkah yang dibebankan padanya. Namun mirisnya meski semua kebutuhan dibayar Ruben, ia tetap tidak bisa bertemu anak-anaknya. Ini sama seperti kebutuhan rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah Ruben bisa bertemu dengan anaknya? Tidak. Jadi kalau misal saat ini Ruben masih menunda membayar kewajiban yang tidak seharusnya dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja. Dia berpikir, saya dimintai bayar kewajiban untuk anak, tapi anaknya mana? Komunikasi aja susah, ucapnya. Sampai akhirnya, hal itu menjadi alasan Ruben menunda sementara kewajiban membayar biaya nafkah anaknya sampai semua masalah diselesaikan secara baik-baik. Pun dirinya bisa mendapatkan hak untuk bertemu dua putrinya, yang sudah lama tinggal berpisah. Ini yang membuat Ruben berpikir untuk tunda pembayaran nafkah, karena semuanya harus beres dulu, tutup Minola. Saat memberikan penjelasan soal nafkah anak,
Minola sekaligus menunjukkan bukti tangkapan layar rincian yang telah dibuat oleh Sarwendah lewat pesan WhatsApp. Berikut detail rincian uang nafkah anak yang dibebankan kepada Ruben, kali ini totalnya mencapai Rp243 jutaan. Uang gedung tahunan sekolah P5 Thalia Rp17.050.000. Uang gedung tahunan sekolah P1 Tania Rp16.500.000. Kebutuhan anak 3 pokok del Rp70 juta. Sarang burung Rp9,3 juta. Laundry Rp3 juta. Listrik dibagi 2 ya Rp13,1 juta. Driver Rp7.350.000. Kakak anak 3 del sudah dibagi 30% Rp27.380.000. Dogi Rp9,5 juta. Buah Rp7,8 juta. CIM asuransi Rp3,7 juta. Kebersihan Rp5,2 juta. Gaji Mbak Art Rp1 2.500.000. Gaji Mbak Art Rp2 2.500.000. Gaji Mbak Art Rp3 2.500.000. Gaji Suster Rp3 juta. Gaji Sus Rp3.850.000. Driver anak 1 8 juta. Les piano 5 juta 2 bulan. Bimbel Rp4.600.000. Balet Rp22.050.000. Tania ada lomba jadi agak mahal yang ini dan ada privat untuk 2 anak. Total Rp244.880.000. Yang Sule nafkah 25 juta per bulan, Gurian nafkah 10 juta per bulan, si Sapno nafkah 1 juta per bulan, Ruben Onsu 200 juta per bulan.